saya menyarankan untuk memilih alasan Salam pencari solusi dan keadilan. Terima kasih sebelumnya telah menonton channel YouTube saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk mengetahui informasi terbaru. Jangan lupa pula notifikasi lonceng. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan membahas bagaimana cara mengajukan gugatan perceraian. Apa gugatan? Gugatan adalah permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara dua pihak yang diajukan ke pengadilan agama atau pengadilan negeri, di mana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai tergugat. Apa itu perceraian? Perceraian adalah berakhirnya pernikahan. Menurut pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan. Jadi, gugatan perceraian adalah permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara suami dan istri untuk memutuskan perkawinan yang diajukan kepada pengadilan agama ataupun pengadilan negeri, di mana salah satu pihak sebagai penggugat dan untuk menggugat pihak lain sebagai tergugat. Dalam ini pembahasannya saya kerucutkan bagaimana cara mengajukan gugatan perceraian di pengadilan agama. Gugatan perceraian dapat diajukan baik suami maupun istrinya maupun oleh istrinya kepada suaminya. Gugatan cerai yang diajukan oleh istrinya disebut dengan gugatan perceraian atau gugatan cerai, di mana istri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat. Sedangkan terhadap gugatan yang diajukan oleh suaminya terhadap istrinya disebut dengan permohonan cerai talak, yang mana suami sebagai pemohon dan istri sebagai termohon. Jika istri hendak mengajukan gugatan perceraian kepada suaminya maupun suaminya mengajukan gugatan cerai talak kepada istrinya, pengadilan agama yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perceraian tersebut, di mana seumpamanya istri yang mengajukan gugatan cerai, maka istrinya bertempat tinggal di mana atau berdomisili di mana. Seperti umpamanya istrinya berada di Yogyakarta sedangkan suaminya berada di Jakarta, maka untuk mengajukan gugatan perceraian tersebut di Pengadilan Agama Yogyakarta, atau bisa juga di mana bertempat tinggal suami sesuai dengan KTP. Adapun beberapa alasan yang dapat dijadikan alasan bagi seorang istri yang ingin mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam hal ini juga ditegaskan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Huruf A. Suami berbuat zina atau menjadi pemabok, penjudi, pemadat, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. B. Suami meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena luar kemampuannya. Yang C. Suami mendapat hukuman selama 5 tahun
atau hukuman yang lebih berat setelah berlangsungnya perkawinan. Yang kedua, suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan istrinya. Misalnya dalam hal ini bisa kita sebut KDRT. Yang suami mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya. Yang ke F, antara suami dan istri selalu terjadi perselisihan dan percekcokan, tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Jadi dari beberapa alasan yang saya sampaikan di atas, untuk mengajukan gugatan cerai, permohonan cerai talak, baik yang diajukan suami maupun yang diajukan oleh saya, menyarankan untuk memilih alasan di huruf F karena pembuktiannya lebih mudah dan merupakan alasan yang paling banyak digunakan dan paling banyak dikabulkan oleh ketua majelis hakim dalam memutus kasus gugatan perceraian. Selain membuat gugatan, istri yang akan menggugat suaminya juga harus mempersiapkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diperlukan. Apa saja bukti-bukti tersebut? Yang pertama, bukti pernikahan yang berupa akta pernikahan yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama setempat atau KUA. Yang kedua, bukti domisili sebagai penggugat berupa KTP penggugat atau KTP tergugat atau bisa juga domisili tergugat. Yang ketiga, akte kelahiran anak. Yang keempat, kartu keluarga. Yang kelima, bukti-bukti yang menunjukkan alasan perceraian. Itulah cara mengajukan gugatan perceraian di pengadilan agama. Semoga bermanfaat. Apabila ada hal-hal yang mau dikonsultasikan, silakan hubungi saya. Salam pencari solusi dan keadilan.